terasa berat. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, diampuniku
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Shalom, perkenalkan nama saya Ferry dan istri saya Paulina. Kami memiliki dua putri yang bernama Florentine dan Rachel. Kami ingin menceritakan pengalaman kami di tahun lalu, tepatnya di bulan Desember, di mana di awal Desember anak saya yang kedua yang bernama Rachel terkena sakit. Awalnya dia demam. Dan kami bawa ke rumah sakit, dokter mengatakan mungkin hanya karena virus, dan kami diberikan obat. Lalu kami nunggu lagi, setelah 3 hari kami kembali, tepatnya tanggal 5, Rachel harus dirawat di rumah sakit. Padahal di tanggal 5 itu adalah hari ulang tahun cicinya Florentine, dimana seharusnya kami berbahagia merayakan ulang tahun, tapi kami terpaksa harus merayakannya di rumah sakit family. Dan pada saat dirawat itu kami pikir Rachel ya hanya sakit biasa, dan kami berharap bisa cepat pulang. Ternyata keesokan harinya Rachel dinyatakan trombositnya menurun dan terus menurun. Kami mulai merasa takut. Dan di esok harinya dokter memberitakan lagi bahwa trombosit Rachel semakin menurun. Dan di saat itu kami diharuskan untuk pindah ke rumah sakit yang lebih besar dengan alat-alat yang bisa menangani penyakit Rachel ini. Di saat kami pindah, trombosit Rachel sudah di angka 13.000. Dan pada saat hari itu juga kami Rachel dibawa ke rumah sakit Medistra. Dan sampai sana, ketika sampai Rachel kembali dites darahnya, dan trombositnya semakin menurun sampai tinggal 1.000. Dan
Dan pada saat itu kami semakin panik. Akhirnya Rachel harus dipindahkan ruangannya ke ruang PICU, dimana untuk dia di ruangan itu bisa menangani dengan alat-alat yang bisa menangani penyakit Rachel ini. Dan hari demi hari dokter terus mencari penyakit apa yang ada di dalam tubuh Rachel ini. Dan dokter menduga banyak kemungkinan dari kelainan darah sampai yang terburuk yang membuat kami takut adalah Rachel diduga terkena leukemia. Itu yang membuat hati kami benar-benar hancur. Dan pada saat itu kami benar-benar berdoa kepada Tuhan untuk pasrah dan meminta Tuhan untuk menolong kami. Hari demi hari dokter terus memeriksa dan mengecek dan belum ada perubahan yang begitu berarti. Dan akhirnya dokter menyarankan untuk transfusi trombosit. Dan pada saat itu juga keadaannya belum membaik. Kami benar-benar semakin cemas. Tapi kami terus berharap bahwa Tuhan akan terus menolong kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi yang kami bingung adalah dokter mengatakan dengan trombosit yang dengan angka 1000 itu, dokter menyatakan banyak tanda-tanda yang seharusnya, seperti banyak bercak-bercak pendarahan di kulit Rachel, dan kondisi Rachel dengan tubuh yang lemas atau tidak nafsu makan. Dan tapi entah kenapa dokter pun bingung. Semua tanda-tanda itu tidak ada gitu. Dan kami percaya semua ini adalah Tuhan yang bekerja. Karena kami percaya kalau bukan Tuhan yang merawat dan menjaga Rachel pada saat itu, ini semua mungkin tidak akan terjadi. Karena dokter pun bingung, kenapa anak ini beda dari yang lain gitu, dari penyakit-penyakit anak-anak yang lain, tidak seperti biasanya. Dan pada akhirnya di hari berikutnya dokter mengatakan untuk mengetes darahnya lagi, dan apabila darah itu tidak ada perbaikan, maka Rachel harus di BMP. BMP itu untuk mengambil sampel darah dari tulang sumsum. Itu benar-benar membuat hati kami benar-benar hancur. Dan ketika hasil itu keluar, ternyata memang belum ada perubahan apa-apa, dan dokter menyatakan harus dilakukan BMP. Dan saat itu kami benar-benar menangis dan benar-benar berserah dan minta pertolongan Tuhan. Kami berserah segalanya, semuanya, biar Tuhan yang menjaga apa yang terjadi saat itu. Dan pada waktunya akhirnya Rachel dibawa ke ruangan BMP. Itu benar-benar kami ketakutan sekali. Dan dokter mengatakan Rachel harus dibius total. Ya seperti kita tahu, Rachel baru umur 2 tahun. Dan anak sekecil itu harus dibius total. Benar-benar kami ketakutan. Dan dokter kami menanyakan, setelah dibius ini Rachel akan sadar berapa lama? Dokter mengatakan setengah jam sampai 1 jam. Tapi begitu dilakukan BMP, ada lagi kami merasa keajaiban Tuhan. Rachel setelah di BMP, begitu selesai dokter mencabut jarum yang ada di sumsum kakinya itu, tidak lama Rachel, selang 5-10 menit Rachel langsung sadar. Itu benar-benar dokter aja bingung, kenapa anak ini begitu cepat. Lagi-lagi kami berpikir Tuhan ada di situ. Tuhan yang sedang menjaga dan merawat Rachel pada saat itu di ruangan itu. Kami benar-benar bersyukur kepada Tuhan saat itu. Mungkin kami sempat berpikir, kalau saat itu kami tidak ada Tuhan atau tidak percaya dengan Tuhan,
Kami nggak tahu seberapa hancurnya hati kami. Kami tidak tahu harus mengadu ke siapa di saat kami sedih. Sebab kami benar-benar berasa ketika kami sedang sedih yang begitu banyak pikiran, beban begitu berat. Ketika kami berdoa kepada Tuhan, pada saat itu hati kami merasa lega, merasa tenang. Karena kami percaya Tuhan akan menolong kami. Dan akhirnya kami disuruh menunggu hasil BMP itu. Dokter mengatakan 5 hari kerja, karena hasilnya itu akan dirujuk ke Darmais bagian kanker. Dan terus berganti hari kami menunggu hasil dengan cemas. Kenapa kami cemas? Karena dokter mengatakan BMP ini adalah untuk menentukan hasil di mana Rachel itu ada di darahnya itu ada terkena kanker darah atau anemia aplastik. Dua penyakit itu benar-benar mengerikan buat kami. Pada saat itu kami sangat takut, sangat cemas menanti hasil dari labnya ini. Dan akhirnya setelah hari demi hari kami menunggu, hasil lab itu pun keluar. Kami menunggu seharian dengan sangat cemas. Akhirnya dokter mengatakan berita baik bahwa Rachel ini tidak terkena kanker darah dan anemia plastik. Luar biasa. Kami benar-benar, terutama saya benar-benar memejamkan mata sejenak dengan mengucap syukur Tuhan. Pada saat itu Tuhan benar-benar ada. Tuhan benar-benar nyata di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Bahwa Tuhan terus menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami pada saat itu, di saat kami benar-benar sedang hancur, sedang kecewa. Entah benar-benar kami harus benar-benar ingin benar-benar bersujud kepada Tuhan, karena Tuhan benar-benar tidak pernah meninggalkan kami pada saat itu. Pada saat itu kami benar-benar berpikir Tuhan ingin menyatakan sesuatu melalui kejadian ini. Kami merasa Tuhan ingin mengatakan bahwa dalam keadaan apapun, sesulit apapun, sehancur apapun hati kita, Tuhan ingin kita tetap tidak pernah meninggalkan Dia. Tuhan ingin terus mengatakan kepada kita kalau teruslah kita berserah dan bergantung kepadanya dalam keadaan apapun, terburuk apapun. Karena nyatanya memang Tuhan selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Dan akhirnya hari demi hari Rachel terus dirawat dan dicek trombositnya. Kami bersyukur benar-benar lagi-lagi tanpa pertolongan Tuhan semua ini tidak akan terjadi. Trombosit Rachel hari demi hari semakin naik. Dan akhirnya pada akhirnya Rachel dinyatakan boleh pulang, meskipun pada saat itu trombosit Rachel masih di angka 5.000. Tapi dokter memberikan Rachel pulang karena hari demi hari Rachel trombositnya semakin naik. Yang lebih diperhatikan dokter adalah bukan dari trombositnya memang perlahan naik. Tapi yang benar-benar ajaib buat kami adalah kondisi fisik Rachel itu seperti anak yang tidak sakit, aktif, riang, nafsu makannya bagus. Dokter itu juga sampai bingung dengan trombosit seperti itu. Rachel seperti anak tidak pernah sakit. Lagi-lagi kami benar-benar mempercayai, benar-benar menyatakan kalau Tuhan itu ada untuk Rachel. Dan pada akhirnya saya pernah berjanji dalam diri saya, apabila saya memiliki kesempatan untuk membuat kesaksian, saya akan memberitakan kesaksian ini untuk orang banyak, untuk orang-orang yang belum percaya dan orang-orang yang masih meragukan Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan itu ada. Dan pada saat inilah mungkin hari yang tepat untuk saya memberikan kesaksian, mungkin meskipun hanya melalui voice ini, karena memang sebenarnya saya ini memang pemalu gitu, untuk bisa ngomong di depan
mimbar itu belum berani, tapi puji Tuhan, meskipun dengan voice ini adalah kesempatan saya untuk memberitakan apa yang saya rasakan. Dan sebenarnya bagaimana sebelumnya mungkin udah ada yang tahu kejadian sebelum Rachel ini. Belum lama, di bulan Juli, mama saya baru pergi meninggalkan kami semua. Nah, itu benar-benar hati saya benar-benar hancur. Baru kehilangan mama, terus di bulan Desember kami harus merasakan hal seperti ini untuk anak kami, Rachel. Itu benar-benar pukulan terberat di tahun 2019 itu. Jadi kami berharap buat orang yang masih meragukan Tuhan, kami berharap mereka benar-benar membuka matanya. Dengan cerita ini mungkin saya bisa menolong orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang masih meragukan Tuhan, untuk terus menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Sehancur apapun hati kita, apa yang kita rasakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan kami juga berharap untuk para jemaat untuk dapat mendoakan kami juga atas kejadian ini, agar kami sekeluarga terus diberikan kesetiaan sama Tuhan. Meskipun nanti suatu saat kami diberikan cobaan lagi, mungkin lebih besar lagi cobaan itu, kami terus setia untuk selalu mengikut Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Dan kami juga memohon untuk doanya agar Rachel tidak pernah tidak kembali mengalami penyakit seperti ini lagi, yang benar-benar sangat menakutkan buat kami. Sekian dan terima kasih untuk kesempatan ini, di mana saya bisa menceritakan kisah kami dalam kisah Rachel yang kami hadapi kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baru saja mendengar kesaksian dari keluarga Bapak Ferry Panduwinata mengenai kesehatan Rachel, putri bungsunya. Kita bersyukur bahwa Allah telah memulihkan kesehatan adik Rachel saat ini. Saya percaya ketika Allah mengizinkan orang benar mengalami penderitaan, sesungguhnya Ia ingin agar kita dapat mengenalnya secara pribadi melalui penderitaan tersebut. Sebelumnya Ayub mengenal Allah hanya sebatas dari apa kata orang saja. Tetapi setelah ia mengalami penderitaan, ia mulai mengerti satu hal, bahwa hikmat Allah jauh melampaui hikmatnya yang terbatas. Melalui penderitaannya juga, ia kini mengerti bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Hal itu tercatat dalam Ayub 42 ayat 2. Pernyataan Ayub ini diungkapkan sebelum keadaannya dipulihkan.
Ini berarti keberhasilan rencana Allah tidak tergantung dari kondisi kita. Baik keadaan kita dipulihkan atau tidak oleh Allah, Dia tetaplah Allah yang tidak pernah gagal dalam rancangannya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kesaksian dari keluarga Bapak Ferry Panduwinata. Kami bersyukur untuk adik Rachel yang sudah boleh dalam keadaan pulih pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik. Dan kami bersyukur untuk kesaksian yang kami dengar ini Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Kami Tuhan, setiap kami boleh datang kepada Tuhan, membawa pergumulan kami hanya kepada Tuhan saja. Dan kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini yang begitu singkat. Namun kami belajar Tuhan sebagaimana Ayub, dia boleh mengenal Tuhan di dalam penderitaannya. Kami rindu Tuhan, setiap kami boleh mengenal Allah secara pribadi melalui penderitaan yang kami alami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal Tuhan, sekalipun kami di dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur kami. Amin.